Halo semuanya, kembali lagi di podcast Inti Surya Lab bersama saya Citra. Kali ini kita kedatangan tamu nih Sobat Inti Lab, yaitu Bapak Wisnu Eka Yulianto. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk nama panggilannya apa nih Pak? Biar lebih akrab kita ngobrolnya. Gitu. Jadi kalau dibilang nama panggilannya ada dua sebenarnya. Kalau dalam konteks saya di kampung halaman dulu, saya dipanggil Yopi, nggak nyambung kan? Kayak penyanyi ya Pak? Penyanyi gitu. Oh ini kayaknya orang Maluku ya, gitu kan. Dan apa namanya, kalau sekarang setelah saya dari SMP saya itu ke Bandung untuk SMA ya, sekolah. Jadi saya SD SMP itu di Pulau Belitung, terkenal dengan Lakas Pelangi. Nah, mereka lebih kenal dengan nama saya Yopi, tapi pindah kan nggak ada nama Yopi di nama saya yang asli. Wisnu Eka Yulianto. Lebih tepat mereka memanggil saya Wisnu sampai sekarang gitu. Oh baik, berarti aku sekarang panggilnya Wisnu nih Pak. Wisnu. Iya, karena kalau Yopi nanti nggak dikenal malah. Iya siapa Yopi, tapi siapa? Bicaranya sama dengan Bapak Wisnu. Betul, gitu ya. Gitu. Nanti bingung juga orang dengarnya ya. Betul Mbak Citra. Baik. Berarti Bapak aslinya dari mana nih Pak? Tadi saya katakan saya dari apa namanya, Babel ya, Bangka Belitung. Dan saya benar-benar Babel. Kenapa Babel? Saya kelahiran Belitung. Jadi apa namanya, kebetulan almarhum Bapak itu dari Bangka, Pulau Bangka. Iya. Dan ibu saya itu dari Pulau Belitung. Jadi saya benar-benar provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung, iya. Tapi namanya Jawa. Kok Jawa Wisnu Eka Yulianto. Iya benar-benar. Karena punya kisah nih. Jadi, apa kisahnya tuh Pak? Jadi kalau kisahnya itu zaman dulu tuh kita dikenal biasanya. Kalau menurut apa namanya dari orang tua atau apa, biasanya untuk keberuntungan gitu ya. Kalau untuk menjadi orang yang terkenal, nah itu harus sedikit-sedikit kayak dikasih nama orang Jawa. Oh gitu iya, Pak. Siapa tahu bisa jadi menteri, presiden atau apa gitu. Iya. Dulunya begitu gitu. Iya. Ya kan bukan saya ngasih nama kan, orang tua, ya udah saya manut aja. Nggak nyambung kan sebenarnya Wisnu Eka Yulianto. Jadi istilahnya apa namanya? Kok tiba-tiba juga panggilannya Yopi kan? Iya, malah tambah jauh beda ya Pak. Iya. Di situlah letak perbedaan. Jadi memang ada kisah semuanya. Ada gitu, kisah Mbak Citra, di balik nama itu dibalik ya nama. Pak. Nanti kalau udah cerita itu bisa panjang juga nanti. Nggak apa-apa nih Pak, kan kita cuman ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak. Iya. Baik, kalau untuk SD-nya berarti di Bangka. Iya. Jadi kalau kisah SD saya dan SMP saya itu kita pernah dengar dengan apa namanya, cerita Laskar Pelangi oleh teman saya juga Andi Ahirata itu kan. Iya. Jadi saya itu termasuk yang dikatakan anak gedong. Karena saya di SMP UP Tebel dulu ya. Di SD UP Tebel. Jadi SD Timah dulu. Kalau di film Laskar Pelangi itu dikatakan adalah apa namanya SDPN katanya kan gitu. SDPN. Jadi itulah sempat jadi saya punya cerita karena teman saya Andi Ahirata juga dia membuat buku itu dan dibaca. Nah, kebetulan istri membaca. Yang namanya buku itu kan semacam cerita ya. Iya. Ada sesuatu yang disimpulkan, mungkin bukan real ya, tapi bisa disambung-sambungkan gitu ya. Jadi, wah anak PN kok kayak gini katanya. Iya. Sempat ada ini juga sama dari istri gitu ya. Tapi ya itulah cerita kan. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih sebenarnya teman saya Andi Ahirata bisa mengangkat nama Belitung. Saya punya kisah pada saya pindah dari SMP ke Bandung, SMA saya di Bandung, di SMA 1 Bandung. Saya tanya dari mana? Dari Belitung. Oh, di Jalan Belitung ya. Saya menjelaskan Pulau Belitung tuh susah. Orang pada nggak tahu atau gimana tuh Pak? Palembang, Sumatera Selatan katanya. Oh gitu. Iya, malah daerah saya tuh Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi pokoknya dikatakan wah ini dari Sumatera Selatan atau Palembang katanya. Enggak, saya bilang Belitung. Susah menjelaskan. Kalau sekarang kita ngomong Belitung, Belitong ya. Belitong misalnya dipanggil Belitong. Ya mereka tahu semua. Jadi alhamdulillah banget. Jadi luar biasa itu. Untuk kemajuannya ya Pak. Iya itu. Jadi kalau saya memperkenalkan, oh dia dari Laskar Pelangi ya katanya. Iya. Saya bersyukur. Saya bersyukur banget itu dari Andi Ahirata bisa mengangkat nama daerah ya nama Pak. Daerah. Ya kita ikut juga jadi mempermudah, akan memudah mengenalkan diri juga kan.
citranya di sana. Jadi enak gitu ya iya, Pak? Iya, dikenal ini terkenal, kan. dikenal gitu ya gitu, Pak? ya. Iya. Kalau untuk kuliahnya di Bandung juga atau gimana Saya tuh kuliah Pak? di Bandung, jadi saya SMA di Bandung, saya kuliah di Bandung. Kebetulan saya di Fisika Universitas Padjadjaran Bandung. Unpad, Unpad. iya. Nah, jurusannya fisika, tapi memang spesialisasi di sana kan ada program studi waktu itu instrumentasi elektronik. Jadi saya ambil itu bidangnya. Pusing nggak tuh Pak? Ya, oh ya pusing, pusing juga sih gitu loh. Iya. Tapi ternyata saya masuk kerja ya kepake semua itu. Iya. Iya kan? Karena apa? Pada saat saya masuk kerja, saya kan lebih spesifik di lab udara dan kebisingan. Nah, saya lebih di spesifik lagi di labnya lab kebisingan dan getaran akustik. Ya dipakai semua itu. Iya, jadi masih satu itu ya Pak, iya, satu jalur satu gitu. jalur gitu loh. Iya. Gitu, Mbak Citra. Baik. Kalau untuk S2-nya nih Pak? Nah, ini dia kalau ditanya S2 dan S3, saya cuma S1 doang nih. Kenapa sih sampai cuma S1 doang? Iya. Saya keasikan. Keasikan kenapa nih Pak? Sama kerjaan kah atau gimana tuh? Jadi gini, saya punya kisah. Iya. Jadi beberapa kali ada penawaran, termasuk juga dari, saya ingat dari teman-teman. Waktu itu kan saya tempat saya kerja itu kan dibantu oleh JIK kan. Itu kerjasama dengan waktu itu Bapedal ya. Iya. Nah saya diminta dari satu profesor untuk mengisi suatu program lah, RONPAKU. RONPAKU itu Doctor by Research gitu ya. Iya. Dan itu juga saya biarkan karena itu sebenarnya kesempatannya besar. Cuman keasikan. Jadi saya berpikirnya begini, wah ini kalau saya sekolah, nah saya udah mulai bangkit di situ. Jadi orang udah mengenal saya di posisi saya untuk di akustik. Jadi mungkin keahlian di bidang akustik itu di Indonesia jarang. Iya. Untuk kebisingan dan getaran. Nah, dan termasuk juga untuk udara. Saya berpikir begini, kalau saya tinggalkan 5 tahun, itu kan 5 tahun kan. Nah, 5 tahun keluar, saya balik lagi, mungkin orang udah nggak kenal lagi gitu loh. Iya. Nah, sekarang saya balik lagi, yang kita cari apa? Jadi kan begitu kan. Maunya apa gitu ya Pak? Gitu. Mau hanya selembar ijazah atau apa gitu kan, atau memang kompetensi kemampuan balik lagi ke kita. Nah memang kelemahannya di sini. Jadi dalam konteks, tapi ini pandangan saya pribadi ya. Jangan, Pak. Jadi mungkin konsep pandangan orang berbeda. Iya, karena beda orang pasti beda gitu ya pendapat Pak. Kan. Iya, nah, makanya kalau menurut saya, jadi akhirnya saya berpikir, udahlah saya coba untuk menjadi satu praktisi di mana saya bisa belajar semua, tapi ternyata nggak cukup. Nah kalau kita terutama kalau untuk peneliti misalnya ataupun di ASN atau pegawai negeri itu dibutuhkan. Jadi S2 dan S3 itu juga merupakan suatu penilaian tersendiri gitu loh. Iya. Ya itulah ya. Tapi kan balik lagi kan tergantung orang. Jadi saya rasa saya udah cukup mungkin ya ilmunya di situ gitu kan, misalnya kan, balik betul. Lagi. Tapi di sisi lain sih saya ini secara ini saya ini pendapat pribadi saya juga. Iya. Jadi gimana tuh Pak? Mohon maafnya Bapak rekan-rekan atau Bapak Ibu pemirsa sekalian di sini. Kalau saya yang paling penting yang saya cari itu apa, dan hal itu bisa berguna nggak atau bermanfaat nggak untuk orang lain gitu kan. Iya. Nah di sisi kalau ada kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan ada imbal balik di dalam sisi, kalau kita katakan bisnis gitu, di situ kan ada imbal balik terhadap itu, bagi saya itu cukup gitu kan. Iya. Apalagi yang kita cari. Tapi mungkin kan di sisi lain kita mencari bukan artinya harus ada sesuatu hal titel istilahnya kan. Betul. Kan banyak sekali orang yang sekolah ditampilin semua titelnya. Iya, banyak betul. Kan kelihatan banyak. Mohon maaf bukan ini sih, tapi kan itu menurut pandangan masing-masing gitu kan. Nah, bagi saya ya mungkin itu cukup, bagi orang lain mungkin nggak cukup. Iya. Saya terkesan dengan pada saat saya mulai ada tugas-tugas ke luar negeri ya. Seperti tahun 1997 saya ke Jepang, ada training, kebetulan training pada saat itu adalah saya mendapatkan 3 bulan ya di Jepang, itu untuk training udara dan kebisingan dan akustik ya, getaran pokoknya.
Terus tahun 2099 kalau nggak salah itu saya di Austria. Wah, udah pergi-pergi ya, nih Pak. Itu alhamdulillahnya enak dapat itu kan institusi baru pada saat saya masuk di sana itu 6 bulan. Nah saya melihat mereka itu banyak sekali yang memang bukan tidak bertitel tapi punya kemampuan kompetensinya cukup baik. Iya. Bagus dan itu menghasilkan gitu kok. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi orang dan akibat manfaat ilmu yang kita dapatkan ya ada yang benefit kan artinya di situ. Betul. Ada income yang kita dapat dari situ. Jadi kalau sekarang kan balik. Kadang-kadang orang menilai sesuatu tuh dia menilai dulu saya itu sekian rupiah gitu ya. Nah itu kan enggak pas. Tapi kalau kita melihat oh ini. Nah orang lain menilai kita, kemampuan kita sekira ini harganya berapa? Biarkan orang yang menilai. Nah di situ dia. Iya. Karena kita mendapat benefit seperti itu, dia akan ngalir terus. Nah iya, itu betul. kan balik gak lagi ada kan. Habisnya Gak gitu ada ya habisnya, Pak. Kan? Itu. Tapi ini pandangan saya ya. Iya. Pandangan saya pribadi ya orang Iya. bisa berpendapat. Bagi saya itulah pendapat saya dan cukup. Tapi sebenarnya memang ada sedikit juga. Kenapa dulu saya nggak sekolah ya? Kenapa tuh Pak? Jadi ada apa yang mengganggu gitu ya Iya. Pak? Jadi kepikiran.